Judul renungan pada kesempatan hari ini yaitu keseimbangan. Terambil di dalam Markus 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin, puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bahasa Latin yaitu ora et labora. Kalau di dalam bahasa kita sehari-hari dikatakan berdoa dan bekerja. Ungkapan bahasa Latin ini sebagai penegasan bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, saling melengkapi, dan ada keseimbangan di antara keduanya. Dan kita tidak boleh hanya berdoa saja tanpa melakukan sesuatu. Jadi, dalam segala sesuatu harus disertai dengan tindakan, usaha, atau bekerja. Itulah yang sebenarnya inti iman kita. Dan sebaliknya, kita juga tidak boleh bekerja saja tanpa disertai berdoa. Sebab itu artinya kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri dan mengesampingkan Tuhan sebagai Sang Pemberi berkat. Karena apa? Karena Kristus adalah teladan utama dalam hal berdoa dan bekerja. Di dalam Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Semasa berada di bumi, Kristus begitu giat mengerjakan tugas dari Bapa, yaitu melayani jiwa-jiwa, berkhotbah, memberitakan Injil dari desa ke desa, mengajar, dan menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Di dalam Matius 4 ayat 23-24, di dalam terjemahan baru, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24-nya, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Amin. Meskipun disibukkan dengan jadwal pelayanannya yang padat, Kristus tidak mengabaikan jam-jam doa. Ia atau Kristus selalu menyediakan waktu secara pribadi untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapa. Karena kita dalam zaman kasih karunia ini, saat berdoa itu tidak harus dibatasi oleh durasi, oleh tempat dan waktu. Jadi dengan begitu sangatlah perlu ada keseimbangan antara bekerja atau pelayanan dan berdoa. Dan ayat nas bacaan di awal renungan kita menyatakan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Kristus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwa Kristus menempatkan hubungan dengan Bapa atau melalui doa. Dan itu sebagai hal yang terutama sebelum ia atau Kristus melakukan segala sesuatu di hari yang baru. Dan setelah berdoa, barulah Kristus mengajak murid-muridnya untuk bekerja, memberitakan Injil di seluruh Galilea. Lalu bagaimana dengan kita? Dengan setiap kita? Pastinya di zaman sekarang ini, semua orang disibukkan dengan aktivitasnya yang padat. Sibuk dengan pekerjaan di kantor, sibuk dengan pelayanan, dan lain sebagainya.
Dan seharusnya, sesibuk apapun itu, jangan sekali-kali kita meninggalkan jam-jam doa, atau bahkan lupa berdoa. Karena apa? Karena kita semua diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Matius 26 ayat 40b, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dan sekali lagi, ingatlah, dalam hal berdoa itu tidak perlu dibatasi oleh durasi, tempat, dan waktu. Namun mungkin ada di antara kita yang justru menganggap bahwa doa saja sudah cukup dan tidak perlu kita bekerja. Inilah pemahaman yang tidak benar. Bahkan itu pun salah besar. Karena dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sangatlah jelas menegaskan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dan kesimpulan renungan kita pada kesempatan hari ini, Efesus 6 ayat 18 di dalam terjemahan baru. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dengan berdoa, Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan. Mari kita sepakat di dalam doa. Berkati firman yang sudah kami dengarkan sehingga menjadikan kami lebih lagi Tuhan untuk mengandalkan Engkau, untuk mengutamakan Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat beraktivitas, kami dapat bekerja, dan kami dapat melayani seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami hidup dalam keseimbangan antara berdoa dan bekerja serta pelayanan. Berkati bangsa Indonesia kami, berkati gereja kami, berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.